terus di sini ada yang lebih gila lagi. Kalau baju Ketiap di video ini welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheila Antoinat dan hari ini kita akan kembali mengupdate tentang Ketiap lagi nih guys. Oke, jadi bagi kalian yang belum tahu Ketiap, kalian bisa cek di playlist aku. Aku bahas Ketiap tuh banyak banget dari tahun lalu sampai tahun ini karena Ketiap tanggal 7 baru aja update video baru setelah 2 tahun menghilang. Jadi Ketiap itu adalah seorang YouTuber mukbang yang mana dia itu sering banget bikin konten-konten mukbang tapi dia nggak pernah kasih lihat mukanya sama sekali. Muka dari sini ke atas tuh semuanya ditutupin dan banyak yang menduga kalau dia itu sebenarnya dipaksa makan karena terlihat dia itu makan selalu cepet kayak kelaparan banget dan bahkan kayak ada orang di balik kamera padahal si Ketiap sendiri selalu bilang nggak ada siapa-siapa di balik kamera. Bahkan di video yang dulunya banyak banget memar-memar yang ada di bagian tubuhnya Ketiap, di bagian lengan dan juga di samping bibir kayak gini, dan itu bikin orang tambah curiga kalau Ketiap benar-benar disekap atau ada orang yang dibalik Ketiap menculik si Ketiap ini. Gak hanya itu aja, Ketiap di video-videonya sering banget minta kayak kayak kode-kode minta tolong gitu loh guys ke audiensnya, dan itu aneh banget kan. Nggak tahu itu teknik marketing atau bener-bener Ketiap disekap. Halo, kemarin aku sempat bilang kalau Ketiap itu kayak adalah salah satu anggota pemuja setan. Nah, ternyata banyak banget nih yang menganalisa juga kalau di video Ketiap yang terlihat kayak guritanya itu dibikin tanduk itu kan bentuknya benar-benar mirip sama patung Baphomet, dimana patung Baphomet itu merupakan simbol kayak pemuja setan gitu loh guys. Tapi banyak yang menduga juga kalau Ketiap itu sengaja bikin bentuk guritanya itu kayak tanduk, ingin kasih tahu kalau misalkan ada orang yang bertindak jahat seperti dia, seperti iblis gitu loh guys. Jadi dia ingin kasih kode juga ke audiens untuk minta tolong dengan cara kayak gitu. Mungkin aja ya dia disuruh makan gurita, salmon dan sebagainya. Terus kayaknya gurita ini bisa nih dia taruhin sini, taruhin kayak gini supaya kayak sebagai tanda minta tolong. Tapi itu sekali lagi masih teori konspirasi ya guys dari beberapa orang juga. Nah, terus seringkali ya kalau misalkan di video-video yang dulu itu seringkali Ketiap itu kayak tersenyum lebar, seolah-olah ingin memperlihatkan memarnya yang ada di sini. Tapi kalau misalkan di video baru dia itu nggak ada memarnya sama sekali. Makanya banyak yang curiga apakah sebenarnya Ketiap yang dulu sama yang sekarang itu adalah Ketiap yang sama gitu. Soalnya yang sekarang itu seolah-olah Ketiap yang tampil baru, yang seolah-olah banyak yang pikir kalau misalkan dia itu nggak diapa-apain kalau Ketiap yang ini, seperti itu loh guys. Nah, terus waktu itu di videonya dia yang lama pernah dia itu kayak memotong ikan pada menit ke-14 lewat 30 detik gitu. Dia memotong ikan, tapi kan orang potong kayak gini ya, tapi dia tuh potongnya menghadap ke dia arah pisaunya, seolah-olah dia pingin kasih tahu kalau ada seseorang yang sedang mengancam nyawa dia di situ. Jadi kayak gitu kan aneh ya, orang potong ikan bukannya kayak gini tapi diputer sama dia. Apakah itu sebuah kode juga dari Ketiap sendiri? Yang sebenarnya banyak orang yang menduga juga di video yang lama dia benar-benar minta tolong, tapi di video yang baru yang mana banyak yang menduga dia itu bukan Ketiap, dia bukan minta tolong, tapi dia cuma berpura-pura pingin menjadi Ketiap yang lama, yang minta tolong terus itu. Ini juga yang menjadi perhatian para netizen ya guys. Kalau kalian lihat dari cover-cover YouTube-nya Ketiap sendiri, seringkali ada emoticon, tapi cuma satu emoticon atau emoticon yang ketakutan yang dipakai dia. Biasanya di dalam video-video itu nggak ada emoticon kayak seneng. Harusnya kan kalau dia bikin mukbang yang menyenangkan, dia emotnya senang-senang aja. Tapi kenapa emoticon yang dia masukin malah emoticon yang resah?
emoticon yang kayak takut. Padahal dia juga makan bukan sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang kayaknya enak-enak aja. Tapi kenapa emoticon di covernya itu kayak sesuatu yang takut kan? Dari video yang lama terlihat nih ada kayak 2 cover YouTube yang emoticonnya itu benar-benar kayak orang yang ketakutan gitu guys. Nah terus di sini ada yang lebih gila lagi. Aku nggak tahu ini benar atau enggak karena aku nggak terlalu bisa mengartikan bahasanya ya guys, tapi nggak terlalu kelihatan juga. Banyak yang bilang kalau baju Kate Yap di video ini kalau diartikan itu artinya if you don't like me, I will give you another one. Dan itu adalah video yang lama. Jadi kesannya kalau kamu nggak suka sama Kate Yap yang dulu, aku akan memberikan kamu yang lain. Yang mana yang lain itu adalah Kate Yap di tahun 2022 sekarang. Karena banyak yang menduga memang Kate Yap di tahun 2019 sama Kate Yap di tahun 2002 itu adalah orang yang berbeda. Jadi serem banget kan? Kalau bajunya Kate Yap aja bertuliskan if you don't like me, I will give you another one. Itu menurut kalian gimana? Atau kalian ada yang ngerti kah di bajunya Kate Yap itu sebenarnya ada apa? Entah itu kebetulan atau apa. Tapi aku nggak tahu ya, mungkin dia disuruh pakai baju itu untuk kasih tahu kode ke audiens. Nah terus ini juga sempat viral ya guys, dimana waktu itu klarifikasi yang diberikan Kate Yap itu seringkali berbentuk kayak tulisan. Dia tuh nggak pernah ngomong sama sekali. Tapi waktu itu tulisannya itu Kate itu sebagai bukan diri saya, tapi Kate itu sebagai orang ketiga, seolah-olah ada yang nulisin untuk dia gitu guys. Misalkan aku ngomong, aku besok upload jam segini ya, tapi kayak di tulisannya Sheryl upload jam segini ya teman-teman, dia soalnya nah. Itu kan berarti bukan aku yang nulis kalimat tersebut. Nah banyak yang curiga juga kalau klarifikasi dari Kate Yap itu memang bukan dia yang tulis, kayak ada seseorang yang menuliskan buat dia, padahal dia selalu bilang dan menekankan kalau dia itu seorang diri. Apakah benar-benar Kate Yap itu seorang diri? Tapi balik lagi semuanya, apakah ini cuman akal-akalan doang? Tapi kalau akal-akalan doang, kenapa kayak baru 2 tahun dia akhirnya ngupload lagi? Kayak kenapa gitu guys? Kalau misalkan mau menghilang paling 2 bulan 3 bulan, tapi ini harus butuh 2 tahunan, hampir ke 3 tahun ya guys. Tapi banyak juga yang bilang kalau Kate Yap itu benar-benar masih butuh pertolongan sampai sekarang. Menurut kalian gimana mengenai video ini? Kalau kalian punya teori konspirasi lainnya boleh komen di bawah ini, atau kalian pingin aku bahas siapa lagi yang menarik untuk kalian, boleh kalian komen supaya aku bisa bikinin buat kalian semua. So, terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!